pengusaha pertambangan batubara yang tergabung dalam APBB atau Asosiasi Pertambangan Batubara Bengkulu, yang diketuai Sutarman, diketahui sama sekali tidak memperdulikan Perda atau Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2013 tentang peraturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil perusahaan pertambangan. Faktanya, setelah 8 tahun usia Perda berlalu, sama sekali tidak ada tanda-tanda pengusaha pertambangan batubara akan membangun jalan khusus. Padahal sesuai ketentuan Pasal 6 Ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2013, pembangunan jalan khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Perda disahkan. Kata Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Bengkulu, Khairuddin MDK, Senin 29 November 2021, di Bengkulu. Sepertinya, ada indikasi para pengusaha batubara memang tidak memiliki itikat baik membangun jalan khusus. Mereka terkesan ingin berlama-lama menggunakan jalan umum, yang notabene dibangun dan dipelihara dengan uang negara atau uang rakyat. Dengan tetap menggunakan jalan umum, keuntungan yang didapat tentu saja cukup besar dan utuh, karena mereka tidak harus mengeluarkan uang membangun jalan khusus. Anehnya, pemerintah Provinsi Bengkulu justru terkesan mendiamkan. Di lain pihak, sebagai pemilik perda pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, setiap tahun harus mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan umum. Ujarnya, terpisah, menurut data terhimpun, setiap hari tidak kurang dari 500 mobil dump truk pengangkut batubara menggunakan jalan umum, dengan kapasitas muatan antara 10 hingga 12 ton per dump truk. Dengan demikian, setiap hari tidak kurang dari 5.000 hingga 6.000 ton batubara yang menjadi beban jalan umum. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 Perda Nomor 6 Tahun 2013, kapasitas muatan angkutan batubara di jalan umum hanya 8 ton per dump truk. Fakta tersebut merupakan pelanggaran, sebagaimana diatur Pasal 12 Ayat 2, bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud Ayat 1 adalah pelanggaran. Ayat 1 menegaskan, setiap orang dan badan hukum yang mengangkut hasil perusahaan pertambangan dengan menggunakan jalan umum diancam pidana kurungan 6 bulan dan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 13 Ayat 1, larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan hasil pertambangan, sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat 1, berlaku 2 tahun setelah tanggal diundangkan peraturan daerah. Tambahnya, hebatnya, kewajiban membangun jalan khusus sesuai ketentuan Perda diabaikan. Tetapi para pengusaha tambang batubara yang tergabung di APBB justru bisa menyumbang Porwil 10 Sumatera 2019 sebesar 6 miliar rupiah. Menurut Ketua APBB saat itu, Baby Husi, sebagaimana dikutip Berita Merdeka edisi tanggal 14 Mei tahun 2019, dana 6 miliar rupiah bersumber dari CSR, padahal CSR atau Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam membangun ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat, sebagaimana disebutkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jelas Khairuddin MDK. Untuk itu, guna mengawal Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang peraturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus angkutan hasil perusahaan pertambangan, saya sudah berkoordinasi dengan seluruh ketua markas cabang Laskar Merah Putih di 9 kabupaten dan 1 kota untuk melakukan hearing dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Kami sudah sepakat tidak menginginkan perda tersebut dibuat mandul oleh pihak manapun, tegasnya. Sebelumnya, diwartakan Bengkulu News edisi tanggal 2 September tahun 2021, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu, Tantowi Dali, menyikapi aspirasi warga Desa Pondok Bakil dan Desa Gunung Payung, terkait perbaikan jalan yang hancur dan berdebu saat dilalui angkutan tambang batubara. Apalagi sesuai perjanjian analisis dampak lingkungan, perusahaan tambang batubara membuat jalan sendiri untuk mengangkut material maupun hasil tambang. Tetapi hingga saat ini belum terrealisasi. Ada dana sosial perusahaan yang terkesan tidak disalurkan. Belum lagi kesejahteraan masyarakat sekitar yang tidak diperhatikan. Keberadaan perusahaan tambang hanya memberi dana royalti, bukan pendapatan asli daerah atau PAD, kata Tantowi Dali.
Wartawan Metro Update TV Anugrah Halilintar dan Putra Dewa melaporkan.